Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Anak-anak hebat, gagasan pokok memuat informasi penting dalam paragraf. Sedangkan gagasan pendukung memuat informasi pendukung yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat kamu temukan pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal, akhir, ataupun awal dan akhir tiap paragraf. Jadi, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf ada 3 jenis, yaitu 1. Paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf atau yang disebut paragraf deduktif. 2. Paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf atau yang disebut paragraf induktif. Dan yang ketiga, paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf atau yang disebut paragraf campuran. Sekarang mari kita simak contohnya. Yang pertama, contoh paragraf deduktif atau yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Dika adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pukul 5 dan segera merapikan tempat tidurnya. Setelah itu, Dika mandi pagi dan melakukan sholat subuh. Meskipun pembelajaran online, ia tetap mengikutinya dengan semangat dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Setelah kita membaca teks bacaan dari awal sampai akhir, kita bisa mengetahui bahwa bacaan ini menceritakan tentang Dika, anak yang rajin. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu Dika adalah anak yang rajin. Sehingga gagasan pokoknya adalah Dika anak yang rajin. Sehingga gagasan pendukungnya ada di kalimat nomor 2, 3, dan 4. Nah, untuk gagasan pendukung ini berisi uraian yang menjelaskan gagasan pokok, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dika anak yang rajin. Nah, anak-anak, inilah yang disebut dengan paragraf deduktif, yaitu sebuah paragraf yang memiliki kalimat utama atau gagasan pokok di awal paragraf. 2. Contoh paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jadi, pada paragraf ini diuraikan terlebih dahulu kegiatan yang dilakukan Dika dan disimpulkan bahwa Dika anak yang rajin. Jadi, setelah membaca paragraf ini, kita bisa mengetahui bahwa kalimat utama paragraf ini ada di akhir paragraf, yaitu Dika memang anak yang rajin. Sehingga gagasan pokoknya adalah Dika anak yang rajin. Karena kalimat utamanya ada di akhir paragraf, jadi kita bisa mengetahui bahwa gagasan pendukungnya ada di kalimat nomor 1, 2, dan kalimat nomor 3 yang berisi kegiatan yang dilakukan Dika. Yang ketiga, contoh paragraf campuran. Pada paragraf ini, di awal paragraf dituliskan bahwa Dika anak yang rajin. Kemudian di tengah-tengahnya diuraikan kegiatan apa saja yang menjelaskan bahwa Dika anak yang rajin. Selain itu disebutkan bahwa Dika mengerjakan tugasnya sendiri dan nilainya juga bagus. Sehingga pada akhir paragraf ditulis bahwa Dika memang anak yang pintar. Jadi, setelah membaca paragraf ini dari awal sampai akhir, kita bisa mengetahui bahwa kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf, yaitu Dika anak yang rajin dan Dika memang anak yang pintar. Sehingga gagasan pokoknya adalah Dika anak yang rajin dan pintar. Kita sudah mengetahui bahwa gagasan pokoknya ada di awal dan akhir paragraf. Karena itu, gagasan pendukungnya ada di kalimat nomor 2, 3, dan 4. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk bagan seperti berikut ini. Nah, ini yang ada di sebelah kiri adalah gagasan pokok dan yang di sebelah kanan adalah uraian atau gagasan pendukungnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.